belajar dari rumah cukup mengejutkan buat guru-guru juga orang tua dan siswa itu sendiri. Ada shock culture rupanya, ya ada shock culture rupanya, ada kejutan budaya dari biasa bertemu face to face di sekolahan, di madrasah, biasa bergaul ya, tiba-tiba harus terpisah agak lama, 1,5 bulan aja kangennya bukan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih bersama Susur TV dan kali ini kita susur di bidang pendidikan ya. Ya kita ingin tahu sih. Sekarang kan lagi masa pandemi virus corona COVID-19 dan pemerintah ada kebijakan belajar dari rumah. Tapi di lapangan kayak apa sih? Kita ingin tahu ada budaya-budaya yang berubah Anda ini di bidang pendidikan, dan hadir bersama saya beliau Bapak Murtado ya. Beliau adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Wotbuwono ya, Desa Wotbuwono di Rong Kebumen. Sehat Pak Murtado? Sehat, alhamdulillah. Kita ingin bincang Pak Murtado terkait dengan dunia pendidikan khususnya di Madrasah Ibtidaiyah di MI yang Bapak pimpin. Berapa jumlah siswa di tempat Bapak ini? Jumlah siswa kami tahun pelajaran 2019-2020 alhamdulillah ini berjumlah 202 ya. 202 terbagi dalam 6 kelas ya. 8 kelas. 8 kelas ya? 8 kelas. Oh, berarti ada yang kelas double ini. Ya, ada yang kelas double. Oke. Oke. Terkait dengan pelaksanaan belajar dari rumah ini gimana Pak? Ceritanya gimana nih? Pelaksanaannya di MI gimana? Apa sama dengan di SD atau MI yang lain? Oh, ya. Untuk pelaksanaan daring atau belajar jarak jauh ini dari kami kira antara sekolah dasar dan madrasah itu Sama saja ya? Sama saja kayak gitu. Kaitan dengan pelaksanaan tersebut adalah merupakan anjuran yang sama, instruksi yang sama dari pemerintah kabupaten. Oke, gimana Pak prakteknya di sini? Ada yang tadinya guru ketemu siswa di kelas, kemudian mereka biasa melakukan pembelajaran face to face langsung ya. Tiba-tiba berubah ini gimana Pak? Ya kami dari ada keluhan nggak? Ada cerita nggak? Tiba-tiba gurunya kaget atau? Ya dari kami itu ya otomatis lah yang bisa menghadapi anak secara langsung, ketemu langsung dengan anak kayak gitu. Sekarang udah berapa bulan setengah tidak ketemu. 1,5 bulan ya? 1,5 bulan tidak ketemu itu. Otomatis kami rasa kangen lah itu saja itu. Oh, rasa kangen. Rasa kangen terus merasa punya tanggung jawab menyampaikan materi seperti biasanya ketemu langsung, tidak ketemu langsung. Tiba-tiba ada keadaan seperti ini. Oh, ini perubahan apa yang tadi ya pembelajaran langsung face to face, tiba-tiba tidak langsung, virtual, daring, membuat guru pun jadi kaget juga ya. Iya. Lalu dari sisi siswa sama saja Pak? Apa? Iya, dari sisi siswa juga seperti itu. Sering istilahnya selalu tanya lewat lewat WA kayak gitu untuk gimana kapan Pak masuk. Kapan masuk kayak udah kepengen ketemu kangen sama teman, kangen sama gurunya. Di rumah bosen Pak. Oh, di rumah bosen ya. Dan ini perubahan. Lucu lagi kayak gini kadang-kadang sama orang tuh sama ibunya dimarahin. Tapi yang jelas bahwa sebab munculnya pandemi ini ada perubahan kultur atau perubahan budaya pola belajar dari biasa di sekolahan kemudian berubah jadi belajar di rumah. Ternyata bikin bikin kaget gurunya juga, tiba-tiba timbul rasa kangen, kemudian dari siswa pun demikian ya. Iya. Terus orang tua gimana Pak? Dari orang tua itu jadi istilahnya merasakan oh ya ternyata jadi guru susah ya. Oh gitu. Jadi guru susah ya? Iya, saya aja menghadapi anaknya sendiri
tidak sabar, apalagi guru ya, banyak satu kelas gitu, sampai ya? punya rasa seperti itu. Artinya bahwa orang tua curhat juga dengan curhat juga dengan gurunya, dengan bahwa ternyata siswa di rumah kemudian diajar oleh gurunya sekaligus dibantu orang tuanya, ternyata orang tuanya pusing juga. Artinya ada kesadaran dari orang tua bahwa dengan belajar di rumah ternyata ada perasaan dari orang tua, ya bahwa belajar jadi guru itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata ngajari anaknya sendiri aja cukup repot ya. Oke. Terkait dengan ini Pak, proses pembelajarannya kan biasa ketemu di kelas, kemudian ada RPP, ada kurikulum yang harus diberlangsung. Ini dengan adanya belajar di rumah ini gimana nih? Ya, untuk pembelajaran saat ini jarak jauh itu lewat WA, yang berpegang tetap pada kurikulum, panduan pada buku-buku tema. Gurunya tetap berpegang pada kurikulum ya. Oke. Kemudian terkait dengan ada proses komunikasi dengan WA misalkan, itu yang pegang WA anak atau orang tua? Tetap orang tua. Di SDNI kan ada kelas atas, ada kelas bawah ya. Kalau kelas bawah kan kelas 1, 2, 3 kelas bawah. Kalau 3, 4, 4, 5, 6 kelas atas ya. Ini HP tetap di orang tua ya? Tetap di orang tua. Baik kelas atas maupun kelas bawah. Kemudian gimana ini dengan HP itu artinya guru kelas atau guru mapel itu ada grup sendiri dengan orang tua atau gimana nih Pak? Untuk menyampaikan materi atau tugas itu melalui grup wali kelas atau paguyuban wali murid ya, per kelas kayak gitu, untuk mempermudah hubungan antara guru dan wali. Yang laku itu WhatsApp ya, WA ya. Iya. Kemudian dari guru biasanya tugas dikirim melalui grup, kemudian dikerjakan oleh anak ya, dikerjakan oleh anak, dibantu oleh orang tuanya. Tapi kalau kelas bawah gimana Pak? Kalau kelas bawah? Kelas bawah itu kan kelas 1, 2, 3, apa ya sama saja? Tetap sama, atau apalagi itu kelas bawah, otomatis orang tua lebih berperan aktif. Artinya Pak, jangan-jangan yang sekolah malah orang tuanya ya? Itu sambil belajar jadi guru, bukan jadi murid tapi belajar jadi guru. Jadi guru ya? Iya. Oke, artinya bahwa kesadaran orang tua terhadap proses pendidikan kayaknya ini jadi semakin tebal ya. Jadi semakin tebal bahwa jadi guru itu tidak gampang. Artinya ada kesadaran, ada kerjasama dengan grup WA dan seterusnya, berarti antara guru dengan madrasah lah ya, guru madrasah dengan orang tua ada kerjasama. Terus ini Pak, kalau boleh tahu madrasah ini punya keunggulan apa Pak? Ya, unggulan kami emang sudah 2 tahun inilah. Kami lulusan dari madrasah harus hafal juz 30 dan memiliki atau punya surat pilihan selain dari juz 30 tersebut. Berarti ciri khas atau keunggulan dari MI Wodbuwono ini adalah siswa tamat dari MI Wodbuwono itu hafal juz 30 Al-Quran ya, kemudian juga hafal salah satu surat dari Al-Quran ya, misalkan surat Yasin atau surat Waqiah atau yang lain mungkin ya. Oke, ini dengan adanya proses pembelajaran belajar dari rumah ini, keunggulan itu atau ciri khasnya dari MI Wodbuwono bisa berlangsung lanjut terus seperti ini? Secara itu tetap berlangsung, tapi hasil ada kurang maksimal kayak gitu. Dari WA hafalkan surat ini, jadi seperti itu kan hanya lewat seperti itu. Nanti Pak Lim beri gambaran pakai video hanya sedikit gitu, jadi tetap kurang terpantau. Namanya anak itu lebih dekat dengan masalah pembelajaran, dekat dengan guru, lebih manut, lebih nurut pada gurunya daripada pada orang tuanya ya. Artinya bahwa keunggulan atau ciri khasnya MI Wodbuwono, mungkin juga MI dan SD yang lain ya, itu terpengaruh juga ya dengan adanya proses belajar dari rumah ya.
termasuk hasil belajarnya pun yang lain, kurikulernya pun mungkin juga terpengaruh juga ya. Oke, yang terakhir Pak, dengan adanya perubahan pola pembelajaran ya, yang dari biasa di kelas kemudian sekarang ada belajar dari rumah, yang sangat terasa sekali perubahan yang dialami oleh guru-guru itu Pak, antara lain. Ya, yang berkaitan dengan yang sangat terasa itu ya, kami yang pertama itu adalah kami memikirkan hasil dari anak. Hasil dari anak dari pembelajaran yang tadinya bisa maksimal, bisa terpantau langsung ya, chemistry-nya masuk, psikologinya masuk, ketemu fisik ya, tiba-tiba hanya dikomunikasikan dengan alat komunikasi WA itu aja ya. Ini jadi pemikiran sendiri ya. Hasilnya kayak apa ini ya? Iya, karena ada perubahan yang cukup signifikan. Iya. Terus selain itu? Yang itu ya dari kami memikirkan juga berkaitan dengan setelah lulus ini anak yang tadinya istilahnya maksimal banget ya, jadi sebagai guru masih terlalu terngiang-ngiang, pokoknya itu terutama adalah itulah ya, satu pembelajaran, yang kedua dengan hasil belajar atau prestasi belajar ya, hasil belajar yang dapat oleh siswa itu yang biasanya standarnya kurang lebih segini, ini ada perubahan seperti ini, kayaknya nggak terlalu signifikan, tidak terlalu diharapkan ya. Tapi yang jelas bahwa ada rasa tanggung jawab yang tiba-tiba gara-gara belajar dia dari rumah ini, tanggung jawab guru jadi tambah berat atau? Iya itu Pak, kami jadi malah tambah berat. Maksudnya tambah berat begini, guru selalu memikirkan anak sih, itu anak ya, anak saya biasanya saya menyampaikan materi bisa full, ini enggak, besok di tingkat berikutnya paham apa enggak, iya kayak gitu. Oke. Jadi terkait dengan virus corona Pak, ada nggak materi-materi yang berkaitan dengan virus corona yang disampaikan kepada siswa? Atau memang seluruh materi itu dikaitkan ke situ? Untuk berkaitan secara langsung itu kan, kalau materi-materi itu nggak, istilahnya nggak ada dalam pembelajaran, nggak ada. Tapi nanti kalau ada informasi yang berkaitan dengan corona, kami sampaikan lewat grup-grup wali murid supaya wali murid nanti menindaklanjuti apa yang semua larangan, jangan bermain ini, selalu pakai masker ibaratnya. Artinya bahwa grup WA itu juga dimanfaatkan untuk sosialisasi pencegahan COVID-19 ya, baik untuk kepentingan orang tua maupun untuk kepentingan anak. Tapi yang jelas adanya belajar dari rumah, ternyata rasanya guru juga ada perubahan yang kayak shock gitu ya. Oke, terima kasih pemirsa. Ternyata belajar dari rumah cukup mengejutkan buat guru-guru, juga orang tua dan siswa itu sendiri. Ada shock culture rupanya. Ya, ada shock culture rupanya. Ada kejutan budaya. Dari biasa bertemu face to face di sekolahan, di madrasah, biasa bergaul ya, tiba-tiba harus terpisah agak lama, 1,5 bulan aja, kangennya bukan main. Oke, masih bersama Susur TV. Salam susah susur, sampai jumpa lagi.